Baiklah, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam teman-teman sekalian. Pada kali ini kita akan mempelajari mengenai kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Kerajaan pertama yakni Kesultanan Samudra Pasai. Kesultanan ini berdiri antara tahun 1270 sampai dengan 1275 Masehi. Letaknya di sebelah utara Perlak di daerah Loksmawe dan berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Sultan yang pernah memerintah Samudra Pasai antara lain Sultan Malik As-Saleh, Sultan Malik At-Thohir, dan juga Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Perekonomian masyarakat Samudra Pasai tergantung dari perdagangan. Letaknya yang berdekatan dengan Selat Malaka dimanfaatkan untuk kemajuan ekonomi. Dalam bidang keagamaan, Ibnu Battuta menyebutkan bahwa Kesultanan Samudra Pasai dikunjungi oleh ulama dari Persia, Syria, dan Isfahan. Pada tahun 1521 Masehi, Kesultanan Samudra Pasai dikuasai oleh Portugis. Kemudian pada tahun 1524 Masehi, dikuasai oleh Sultan Ali Mughayat Shah dari Kesultanan Aceh Darussalam. Kedua, Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh didirikan pada tahun 1513 Masehi oleh Sultan Ali Mughayat Shah. Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang memerintah pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Kesultanan Aceh berhasil menguasai daerah-daerah di pesisir timur dan barat Sumatera. Kemudian Sultan Iskandar Muda digantikan oleh Sultan Iskandar Thani yang memerintah tahun 1636 sampai 1641 Masehi. Sepeninggal Sultan Iskandar Thani, Aceh lambat laun mulai mengalami kemunduran. Meskipun demikian, Kesultanan Aceh dapat bertahan sampai awal abad ke-20 Masehi. Ketiga, Kesultanan Demak. Kesultanan Demak merupakan Kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa. Kesultanan ini didirikan sekitar abad ke-15 Masehi oleh Raden Patah. Awalnya Demak merupakan wilayah dari Kerajaan Majapahit, yang seiring dengan kemunduran Majapahit, Demak menjadi kawasan mandiri yang kemudian menjadi sebuah kesultanan. Kehidupan ekonomi masyarakat Demak bersumber pada pertanian, perdagangan, dan pelayaran. Kesultanan Demak mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Trenggana. Setelah Sultan Trenggana wafat, Kesultanan Demak mengalami kemunduran. Salah satu penyebabnya adalah konflik dalam keluarga kesultanan yang memperebutkan tahta Demak. Konflik berakhir setelah Jaka Tingkir meredam pemberontakan Arya Panangsang yang menginginkan tahta Demak. Keempat, Kesultanan Banten. Pada tahun 1526 Masehi, Fathahillah dari Kesultanan Demak berhasil merebut Banten dari Kerajaan Sunda. Perebutan ini terjadi disebabkan oleh adanya kerjasama politik dan ekonomi antara Kerajaan Sunda dan Portugis. Fathahillah juga mengembangkan Banten menjadi pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Kesultanan Banten mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa tahun 1651 sampai 1682. Untuk mempertahankan kedudukan Banten sebagai salah satu pusat perdagangan, Sultan Ageng Tirtayasa bersikap tegas terhadap VOC Belanda. Kesultanan Banten mulai mengalami kemunduran sejak terjadi perselisihan antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya Sultan Abu Nasr Abdul Qahar atau Sultan Haji. Sultan Haji cenderung mau berkompromi dengan VOC. Perbedaan sikap ini berubah menjadi perang saudara. Dengan bantuan VOC, Sultan Haji berhasil mengalahkan kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa. Setelah itu, Banten berada di bawah pengaruh VOC. Kelima, Kesultanan Makassar atau Gorontalo. Kesultanan Makassar merupakan kesultanan Islam yang terletak di Sulawesi Selatan. Kesultanan ini berawal dari Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Kedua kerajaan ini kemudian bergabung menjadi satu di bawah pimpinan Raja Goa. Kesultanan Makassar mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin
tahun 1653 sampai 1669 Masehi. Ia berhasil membangun Makassar menjadi penguasa jalur perdagangan di wilayah Indonesia bagian timur. Pada tahun 1660 Masehi, terjadi Perang Makassar. Perang ini disebabkan oleh persaingan antara Kesultanan Makassar dan Kerajaan Bonde yang mendapat dukungan dari VOC Belanda. Dalam perang ini, Kesultanan Makassar mengalami kekalahan dan terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya yang sangat merugikan Kesultanan Makassar. Keenam, ada Kesultanan Mataram. Kesultanan ini merupakan kesultanan Islam yang didirikan oleh Sutawijaya pada tahun 1575 Masehi. Kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Mas Jolang yang memerintah tahun 1601 sampai 1613 Masehi. Mas Jolang kemudian digantikan oleh putranya Mas Rangsang yang memerintah tahun 1613 sampai 1645 Masehi. Mas Rangsang terkenal dengan nama Sultan Agung. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Mataram mencapai puncak kejayaan dalam bidang politik, ekonomi, serta kebudayaan. Pada tahun 1645, Sultan Agung wafat dan dimakamkan di situs pemakaman di puncak bukit tertinggi di Imogiri yang ia buat sebelumnya. Kerajaan Mataram kemudian dipimpin oleh putranya Amangkurat I, yang dimana pada masa pemerintahannya Mataram mengalami kemunduran karena masuknya pengaruh Belanda. Pada tahun 1755 Masehi dilakukan perjanjian Giyanti yang membagi kerajaan Mataram menjadi dua wilayah, yakni daerah Kesultanan Yogyakarta dan daerah Kasunanan Surakarta. Ketujuh, Kesultanan Ternate dan Tidore. Pada abad ke-15 Masehi, para pedagang dan ulama dari Malaka dan Jawa menyebarkan Islam di Maluku. Dari sini muncul 4 kesultanan Islam, yaitu Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan. Di antara kesultanan yang ada, Ternate yang paling maju, yang dimana Kesultanan Ternate kaya akan hasil rempah-rempah, sehingga menarik banyak pedagang. Kemajuan Ternate ini ternyata menyebabkan persaingan antar kesultanan di Maluku. Akibatnya muncul dua persekutuan yang bersaing, yaitu Uli V yang dipimpin oleh Ternate dan Uli Siwa yang dipimpin oleh Tidore. Pada 1521 Masehi, Portugis memasuki Maluku dan bekerja sama dengan Ternate. Tidak lama kemudian, Spanyol memasuki Maluku dan bekerja sama juga dengan Tidore. Kedatangan kedua bangsa Eropa ini makin memperuncing keadaan hingga terjadi perseteruan 4 pihak, yaitu Ternate Portugis dengan Tidore Spanyol. Perseteruan ini dapat diselesaikan melalui perjanjian Saragossa, yang dimana berdasarkan isi perjanjian, Spanyol harus meninggalkan Maluku. Setelah Spanyol pergi, Portugis berupaya menguasai Maluku. Upaya tersebut mendapat perlawanan dari rakyat Maluku. Sultan Hoirun dari Ternate berusaha mengusir Portugis, namun usahanya gagal. Perjuangan dilanjutkan oleh Sultan Baabullah. Pada tahun 1575 Masehi, benteng Portugis di Ternate direbut, kemudian Portugis berhasil diusir dari bumi Maluku. Bebasnya Maluku dari bangsa asing tidak berlangsung lama. Kedelapan, ada Kesultanan Banjar. Pada awal abad ke-16, di Kalimantan Selatan terdapat 3 kerajaan, yaitu Nagara Nagara Daha, dan Banjar. Raja Kerajaan Banjar bernama Raden Samudra. Ketika Nagara Daha menyerang Kerajaan Banjar, Raden Samudra meminta bantuan militer kepada Kesultanan Demak. Raden Samudra berjanji jika Kesultanan Demak membantu berperang melawan Nagara Daha, ia bersama seluruh rakyatnya akan masuk Islam. Kemudian Demak memenuhi permintaan itu. Dengan bantuan Demak, Kerajaan Banjar menang melawan Nagara Daha. Sesuai dengan perjanjian itu, seluruh rakyat Banjar masuk Islam. Kemudian Raden Samudra dinobatkan oleh Sunan Kudus menjadi Sultan Banjar yang pertama dengan gelar Sultan Suryanullah atau Sultan Suryansa. Ia memerintah pada tahun 1526 sampai 1545 Masehi. Kemudian Kesultanan Banjar mengalami masa kejayaan pada awal abad ke-17 Masehi.
yang dimana dalam bidang politik, ekonomi, dan keagamaan. Setelah itu, Kesultanan Banjar mengalami kemunduran. Setelah masa pemerintahan Sultan Adam Al-Wasik Billah tahun 1857 Masehi, kemunduran ini disebabkan oleh campur tangan Belanda dalam pergantian Sultan-Sultan Banjar.